Selamat pagi. Hari ini Sabtu 12 Juli tahun 2025. Kita akan bersama baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 24. Kisah Para Rasul pasal 24, demikianlah firman Tuhan. 5 hari kemudian datanglah Imam Besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya." Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah, maupun di dalam rumah ibadat, atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu, bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah, sesudah aku selesai mentahirkan diriku, tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka, jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati, ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan, ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni, karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan, menangguhkan perkara mereka. Katanya,
Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu." Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Dengan tema perkara yang ditangguhkan. Sebuah pepatah Jawa yang bunyi alon-alon angger kelakon mempunyai arti biar lambat asal selamat. Pepatah ini penting dalam pengambilan keputusan, agar kita tidak cepat-cepat memutuskan sesuatu, tetapi menyesal kemudian. Setelah menerima surat Claudius Lisias dan kedatangan Paulus, Gubernur Felix tidak langsung mengadili. Setelah 5 hari, ketika para pendakwa Paulus yang terdiri dari imam besar Ananias, beberapa tua-tua, dan seorang pengacara yang bernama Tertulus tiba, barulah sidang diadakan. Setelah Felix mendengar pujian mereka atas usaha dan kebijakannya yang baik, maupun dakwaan mereka terhadap Paulus ayat 2-9, dia tidak langsung menyatakan putusannya, tapi dia memberi isyarat kepada Paulus untuk berbicara di ayat 10a. Maka Paulus menyampaikan pembelaan dirinya yang dimulai dengan keyakinan atas kinerja Felix sebagai seorang hakim di ayat 10b. Lalu diceritakanlah kronologi kejadian dari kedatangannya ke Yerusalem di ayat 11. Tentang apa yang tidak dilakukannya dan tidak ada bukti atas tuduhan mereka di ayat 12-13. Pengakuannya akan bakti dan kepercayaan di ayat 14-16. Hingga tantangannya terhadap segala hal yang dituduhkan kepadanya berdasarkan fakta-fakta yang dimilikinya di ayat 17-21. Untungnya, Gubernur Felix adalah seorang pemimpin yang tahu tentang jalan Tuhan, sehingga dia memutuskan untuk menangguhkan perkara tersebut di ayat 22. Akhirnya Paulus kembali ditahan dengan tahanan ringan di ayat 23. Dan dicatat bahwa sampai genap 2 tahun, Paulus tetap berada dalam tahanan dan perkaranya ditangguhkan di ayat 27. Dalam kehidupan, terkadang ada saja persoalan yang tidak bisa langsung diselesaikan. Pada saat-saat seperti itulah kita perlu kebijaksanaan untuk tidak buru-buru. Ditangguhkan bukan berarti diabaikan, tetapi mengambil waktu untuk membuat pertimbangan yang sematang mungkin. Di tengah kompleksnya persoalan kehidupan, kita pun perlu menangguhkan hal-hal yang bisa mengacaukan pikiran. Di dalam penangguhan itulah kesempatan bagi kita untuk menantikan waktunya Tuhan dan mempercayakan diri kita seutuhnya kepadanya. Mari bersama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Begitu indah menguatkan kehidupan kami. Kami mengakui dalam hidup ini, terkadang ada persoalan yang tidak bisa kami selesaikan di hari itu, bahkan di detik itu. Tuhan, kami juga menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kami kendalikan di luar sana. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bijaksana dan tidak menjadi orang yang suka terburu-buru. Mampukan kami memahami bahwa ketika ditangguhkan bukan berarti kami diabaikan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh memahami bahwa waktu itu penting untuk boleh mempertimbangkan sesuatu sematang mungkin. Mampukan kami ya Tuhan, di tengah kompleksnya persoalan kehidupan ini, kami tidak kacau pikirannya, tetapi kami meyakini Tuhan
bahwa kami miliki Engkau, Allah yang setia, bahwa dalam waktumu dan dalam waktu yang tepat Tuhan Kau menolong kami. Mampukan kami untuk mempercayakan diri kami seutuhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.